bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Suara angin kencang terdengar, ketika beberapa sosok melayang melewati hutan lebat, tubuh lincah mereka seperti monyet. Medan yang rumit di dalam hutan, sama sekali bukan halangan bagi mereka. Brother Lindong, semua pesaing yang telah memasuki wilayah inti ini, harusnya mereka menuju ke Hundred Empire Mountain, yang merupakan lokasi paling sentral di tempat ini. Lokasi itu bukan hanya yang paling sentral, lokasi itu juga harus menjadi tempat kompetisi terakhir. Seorang tokoh dengan lembut menekankan jari kakinya pada cabang pohon, Sukui mengejar sosok lain di depannya, saat dia mengucapkan kata-katanya. Sosok di depan menoleh ketika dia mendengar ini, mengungkapkan wajah yang akrab. Orang ini adalah Lindong. Kelompok Lindong tidak menunda lama, setelah menyelesaikan masalah yang dibawa oleh kelompok Liu Cheng. Sebaliknya, mereka langsung berangkat. Bagaimanapun, perang 100 kekaisaran sudah dimulai, dan akan sangat disayangkan jika mereka melewatkannya. The Hundred Empire Mountain ya, gumam Lindong. Lindong sedikit mengangguk. Jelas, dia juga pernah mendengar tentang bidang terakhir ini. Itu adalah titik pengumpulan terakhir, dari jumlah yang tak terhitung banyaknya, para pakar dalam domain medan perang kuno ini. Tentu saja, semua yang bisa mencapai tempat itu, adalah para ahli asli yang menonjol di dalam battlefield kuno ini. Hanya orang-orang ini yang memiliki kualifikasi, hingga akhirnya dipilih oleh Sekte Super. Haha, Saudara Lindong, dengan kekuatan kelompokmu saat ini, bahkan beberapa kerajaan super biasa, tidak akan berani menyinggungmu. Aku pikir, kamu pasti akan dapat menarik perhatian sekte-sekte super itu. Ucap Sukui. Nada bicara Sukui, bukannya tanpa rasa iri. Dia jelas mengerti, bahwa bakat pada dirinya cukup bagus, tetapi masih ada kesenjangan yang cukup besar, jika dibandingkan dengan kelompok Lindong. Jika bukan karena kelompok Lindong, kemungkinan dia tidak akan mencapai titik ini. Satu-satunya hal yang membuatnya bersuka cita sedikit adalah, bahwa satu-satunya adik perempuannya, sekarang memiliki kesempatan yang begitu besar. Dengan cara ini, perjalanannya tidak akan sia-sia jika dia terpilih pada akhirnya. Tenang saja, selama sekte-sekte super itu menemukan energi di dalam tubuh Surou, mereka pasti akan memilihnya. Pada saat itu, mereka juga akan menunjukkan dukungan mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Kamu tidak bisa melarikan diri, meskipun kamu tidak mau, ucap Little Marten dengan nada menggoda. Kalau begitu, aku akan menjadi investasi mereka yang hilang, agar mereka bisa mendapatkan aku, ucap Sukui bersukacita. Kata-katanya mengejek diri sendiri, itu membuat kelompok Lindong tertawa. Namun, Saudara Lindong, bahkan kerajaan super dibagi menjadi yang lebih kuat dan lebih lemah. Di antara mereka, ada beberapa keberadaan yang luar biasa mengerikan. Kita harus berhati-hati, jika kita bertemu kerajaan itu di masa depan, ucap Sukui. Sukui sekali lagi mengingatkan Lindong, setelah candaannya. Lindong mengangguk. Dia secara alami tidak akan menjadi sombong, hanya karena dia telah mengalahkan kekaisaran awan angin. Dia juga sadar, bahwa meskipun Wind Cloud Empire menjadi kerajaan super, itu tidak dapat dianggap sebagai tingkat teratas, di antara kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur. Dari apa yang dia tahu, ada beberapa kerajaan super khusus, yang kekuatannya melebihi bidang kerajaan. Meskipun mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan sekte super yang sangat kuat, mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan, dengan kerajaan super biasa. Monster dan jenius dari kekaisaran super itu, sangat sulit untuk ditangani. Mereka semua adalah putra surga, yang benar-benar diberkati. Seni bela diri dan harta jiwa yang mereka miliki, adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dengan sumber daya, bakat, dan kecerdasan seperti itu, tak satu pun dari monster ini akan mudah diatasi. Saudara Sukui, apakah kamu tahu, seberapa kuat kekaisaran Gan Agung?
Tanya Lindong. Lindong tiba-tiba teringat Jenderal Api, dan Jenderal Gunung, yang pernah bertukar pukulan dengannya. Mereka datang dari Kekaisaran Gan Agung. Kekaisaran Gan Agung yang hebat ya. Mereka memang sangat kuat. Paling tidak, mereka satu tingkat lebih kuat dari Wind Cloud Empire. Mereka memiliki 3 raja, dan 4 jenderal. Mereka semuanya cukup terkenal. Sukui terkejut sesaat, sebelum menjawab. Oh, mereka tingkat yang lebih kuat sedikit dari Kekaisaran Awan Angin, ucap Lindong. Lindong sedikit terkejut. Saat itu, Jenderal Kebakaran dan Jenderal Gunung, Lindong tidak terlalu repot untuk berurusan dengan mereka. Kekuatan mereka hanya di puncak tahap 3 Yuan Nirvana. Tidak terduga, bahwa Kekaisaran Gan Agung jauh lebih kuat dari Kekaisaran Awan Angin. Dari kelihatannya, 3 raja yang disebut haruslah eksistensi yang melampaui Feng Chang. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka, yang maju ke tahap 5 Yuan Nirvana? Mereka memang sedikit merepotkan. Lindong bergumam lembut pada dirinya sendiri. Dia mungkin tidak memiliki dendam besar dengan Kekaisaran Gan Agung, tetapi, sekarang dia berada di wilayah inti, semua orang adalah pesaing. Tidak ada yang bisa memastikan mereka akan diserang, karena 3 segel Nirvana kelas surgawi mereka. Emangnya kenapa? Apakah saudara Lindong memiliki dendam dengan mereka? Sukui dengan lembut bertanya, setelah melihat ekspresi Lindong. Iya, kami memiliki perselisihan kecil. Lindong menjawab, tidak mau menyembunyikan apapun. Ekspresi Sukui tenggelam setelah mendengar ini. Dia segera tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengenal kelompok Lindong, dia secara bertahap mulai menyadari, bahwa masalah akan mengikuti orang-orang ini kemanapun mereka pergi. Beberapa saat yang lalu, mereka telah ditargetkan oleh sekelompok orang misterius dan bermasalah, ketika mereka sedang memulihkan diri. Namun, dia tidak merasakan penyesalan apapun. Setelah semua yang terjadi, jika bukan karena kelompok Lindong, baik Surou dan dia, kemungkinan akan mengalami kesulitan, bahkan memasuki kota Wanxiang. Selain itu, ketiganya, tampaknya mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kadang-kadang, bahkan Sukui hanya bisa merasakan sedikit antisipasi, ketika dia menyaksikan, seberapa jauh ketiga kekaisaran peringkat rendah ini, bisa pergi dalam perang kekaisaran 100, di mana para ahli sama banyaknya dengan awan. Ayo pergi, kami akan meningkatkan kecepatan kami. Kami tertinggal 1 hari dan kami harus mengejar ketinggalan di pagi hari, ucap Lindong. Lindong tidak menyadari apa yang dipikirkan Sukui. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, sebelum melambaikan tangannya. Tubuhnya bergerak, saat dia tiba-tiba menaikkan kecepatannya. Tubuh itu berubah menjadi kilatan, yang bergegas menuju wilayah hutan yang lebih dalam. Little Flame dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sepanjang malam, kelompok Lindong bergegas menuju wilayah pusat tanpa istirahat. Selain beberapa jalan kecil yang memutar, tidak ada situasi yang tak terduga lainnya, yang muncul untuk menghalangi kemajuan mereka. Karenanya, ketika langit hitam pekat sekali lagi menjadi berwarna merah gelap, kelompok Lindong sudah samar-samar, bisa merasakan semakin banyak kehadiran di sekitarnya. Setidaknya, ada lebih dari selusin kota super di dalam wilayah inti. Di antara kota-kota ini, ada yang bahkan lebih besar dari kota Wanxiang. Lalu lintas manusia yang masuk dari kota-kota ini, juga akan secara bertahap bergerak lebih dalam, dan berkumpul bersama. Karena metode kompetisi yang unik di tempat ini, beberapa sedikit perjuangan yang kejam, juga secara bertahap akan muncul. Untuk merebut segel Nirvana yang lain, kemungkinan berbagai metode akan terus ditampilkan. Muntah, Huik. Kelompok Lindong berhenti di pohon raksasa. Mata mereka menyapu tempat itu, ketika sejumlah wajah putus asa, dan sosok yang agak menyedihkan, terlihat dalam pandangan mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini berwajah pucat, dan ada keputusasaan putih keabu-abuan di mata mereka. Orang-orang yang kehilangan segel Nirvana mereka. Sukui menyaksikan ini dan berkata, namun, suaranya tidak ada. Di tempat seperti ini, tidak ada belas kasihan, hanya ada kemenangan. Mereka benar-benar menyedihkan. Gumam Surou. Meskipun karakter Surou telah sedikit berubah, bagaimanapun, dia masih seorang wanita muda yang baik. Dia menggigit bibirnya dengan lembut,
dan mengucapkan kata-kata itu, ketika dia melihat pemandangan ini. Pemenangnya adalah raja. Ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Lindong berkata dengan lembut. Ini adalah aturan tempat ini, dan bahkan mereka tanpa terkecuali. Bahkan, dia tidak berani menjamin bahwa dia akan berhasil mencapai akhir, dan tidak ada lawan yang sangat merepotkan akan muncul berikutnya, dan menyebabkan dia kehilangan segel nirvananya. Surou menggigit bibirnya dengan lembut. Dia mungkin baik hati secara alami, tetapi dia tidak bodoh. Oleh karena itu, dia tidak akan mengatakan kata-kata menggelikan kepada Lindong, untuk meminta bantuan orang-orang ini. Dia dengan jelas mengerti, bahwa jika dia belum bertemu dengan kelompok Lindong, Sukui dan dia mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi, untuk memasuki wilayah inti. Kemungkinan nasib mereka akan lebih menyedihkan daripada kelompok ini. Ayo pergi, ucap Lindong. Lindong tidak berencana untuk tetap di tempat ini lama-lama. Dia melambaikan tangannya, dan bergegas ke depan. Suara angin yang terbelah, menyebabkan orang-orang berwajah pucat melihatnya. Namun, mereka tidak menunjukkan emosi tambahan. Karena mereka secara bertahap mengejar kelompok besar, yang berkerumun dari berbagai kota besar, suasana di sekitarnya juga menjadi semakin lebih berat. Berbagai perkelahian diberlakukan di depan mereka. Dalam beberapa menit yang singkat, Lindong telah melihat hampir 10 pertempuran. Kedua belah pihak telah bertarung sampai mati, karena segel nirvana. Suasana yang seperti ini, samar-samar menunjukkan tanda-tanda membuat semua orang menjadi gila. Saudara Lindong, ada area istirahat di depan. Tempat seperti ini sangat kacau. Setelah semua yang terjadi, semua ahli di dalam battlefield kuno, saat ini berkumpul menuju wilayah inti. Tidak mengherankan jika bertemu dengan monster. Hutan lebat di sekitarnya mulai menjadi jarang, ketika Sukui melihat ke kejauhan dan berkata, "Ayo kita lewati saja," ucap Lindong. Lindong merenung sejenak sebelum berkata, dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak di tempat ini. Meskipun mereka benar-benar perlu menyerap segel nirvana untuk meningkatkan level mereka, kemungkinan mereka akan memiliki lebih banyak peluang di kemudian hari. Sukui juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun, saat mereka secara bertahap mendekati area istirahat, Lindong tiba-tiba melambat. "Saudara Lindong, ada apa?" Sukui bertanya dengan heran. Dia terkejut melihat Lindong tiba-tiba melambat. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat hutan serpihan batu yang tersebar di dekatnya. Ada banyak bayangan di sekitar tempat itu, membuatnya tampak sangat hidup. Kadang-kadang, akan ada beberapa riak daya Yuan liar dan keras membentak. Jelas, itu sama sekali tidak damai. Ada beberapa aura yang akrab di sana, ucap Lindong. Lindong menatap tempat itu, sebelum tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Ada sebidang tanah yang sangat luas, berserakan pecahan batu di dalam hutan itu. Pohon-pohon raksasa yang mencapai langit, mengelilingi tempat itu. Seseorang dapat secara samar melihat banyak orang di dalam ruang kosong itu, dan juga mendengar suara aktivitas yang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Setelah melihat lebih dekat, orang akan melihat persegi batu kuno hijau yang luas. Saat ini, ada banyak tokoh yang berkerumun di alun-alun. Jangan berlebihan. Kami telah memberi kamu segel nirvana. Apa lagi yang kamu mau? Kami tidak tertarik dengan duel semacam ini, ucap seseorang. Seseorang bisa dengan samar mendengar suara marah dari alun-alun. Ketika para penonton di sekitarnya mendengar kata-kata ini, mereka diam-diam menghela nafas, ketika senyum pahit dan suram melintas di mata mereka. Melewati kerumunan di sekitarnya, orang akan melihat dua kelompok berhadapan di tengah alun-alun yang luas. Salah satu kelompok itu, terdiri dari 3 orang, yang wajahnya agak akrab. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan terkejut karena menemukan, bahwa mereka adalah trio Moling, yang telah memperoleh warisan dari Sekte Pelindung. Mereka bertiga telah meninggalkan balai kuno terlebih dahulu, setelah keluar dari harta karun kuno saat itu. Pada akhirnya, mereka telah memasuki wilayah inti dari kota besar lain, dan karenanya, belum bertemu Lindong sampai sekarang. Kekuatan trio Moling, telah melonjak hingga 3 tingkat Yuan Nirvana, karena warisan yang mereka terima. Meskipun kekuatan semacam ini tidak dianggap terlalu kuat di dalam wilayah inti, itu masih cukup bagus.
Paling tidak, jika mereka tidak diberikan kesempatan seberuntung itu, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Di seberang kelompok Moling, adalah beberapa tokoh berpakaian hitam. Tatapan mereka penuh ejekan, ketika mereka menatap trio Moling yang marah seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Moling, kami sudah sangat berbelas kasih untuk tidak langsung merampok semua kelompok kamu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu, kami bahkan telah memberi grup kamu kesempatan untuk membalas. Selama kamu dapat mengalahkan kami, kamu tidak hanya akan dapat menyimpan sel nirvana kamu, tetapi kamu juga akan dapat mengambil sel nirvana dari tangan kami. Di mana lagi kamu dapat menemukan banyak sekali sel nirvana? Seorang pria berpakaian hitam, yang adalah pemimpin kelompok berpakaian hitam, itu berkata sambil tersenyum. Kami tidak ingin bertarung denganmu, ucap Moling. Moling berbicara dengan suara berat. Matanya melihat ke arah 3 orang besar, yang ada di belakang kelompok orang-orang ini. Orang-orang ini tidak menunjukkan niat untuk campur tangan dengan masalah di sini. Mata mereka terpejam, dan riak menakutkan yang mereka keluarkan, secara samar-samar menghalangi semua orang di lapangan yang luas itu. Orang-orang ini berasal dari kerajaan yang sama. Selain itu adalah kekaisaran super yang sangat kuat. Moling memiliki pemahaman yang baik tentang mereka. Ini karena mereka semua memasuki wilayah inti dari kota besar yang sama. Alasan orang-orang ini akan menargetkan mereka, adalah karena mereka memiliki konflik kecil sebelumnya. Awalnya, Moling khawatir bahwa mereka akan membalas dendam, dan sengaja mengurangi kecepatan mereka. Tanpa diduga, mereka masih rapat sampai di sini. Meskipun kelompok Moling telah memperoleh beberapa warisan, ada sesuatu yang jelas tidak dapat membandingkan dengan kerajaan super ini, dengan fondasi mereka yang kuat. Oleh karena itu, kelompok Moling memilih untuk menyerah, ketika pihak lain bertindak secara sombong. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk beristirahat sedikit, ketika mereka telah tiba di tempat ini sebelumnya. Tidak disangka, bahwa mereka akhirnya secara kebetulan bertemu dengan orang-orang ini. Setelah itu, pihak lain ini telah menemukan alasan untuk pergi ke sini. Dengan kata lain, niat mereka adalah untuk berdebat. Namun, tujuan akhir kelompok ini adalah segel nirvana yang berada di tangan mereka. Kelompok Moling tidak dapat bertarung melawan faksi kuat semacam ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka hanya bisa membuat Mensan menerima tantangan itu. Pada akhirnya, dia kalah dari pihak lain, karena beberapa taktik yang tercela. Wajah Duyun dan Mensan berwarna hijau, ketika mereka berdiri di samping Moling. Jelas, hati mereka merasa sangat marah. Jelas, ada cukup banyak orang yang mengamati dari sekitar alun-alun yang luas. Namun, tidak seorang pun berani mengatakan terlalu banyak. Mata mereka dipenuhi dengan rasa kasihan dan ekspresi senang, saat mereka melihat kelompok Moling. Mereka semua tahu, bahwa kelompok pria berpakaian hitam di depan mereka, adalah milik Kekaisaran Wei Besar, sebuah kerajaan super. Kelompok ini layak menjadi tuan di daerah peristirahatan ini, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Orang hanya bisa menggambarkan kelompok Moling menjadi sedikit terlalu sial, untuk menjadi sasaran mereka. Moling, mengapa kamu perlu mengatakan kata-kata yang kekanak-kanakan seperti itu? Apa yang dapat kamu lakukan, jika kami secara langsung merebut segel nirvana kamu di tempat ini? Pria berpakaian hitam itu tersenyum samar. Nada suaranya penuh dengan cemoohan. Karena kamu juga datang dari kota besar yang sama, aku akan memberimu pilihan. Ambil inisiatif sekarang dan serahkan segel nirvana, dan kami akan membiarkan kamu pergi. Kalau tidak, kita akan menyerang dan merebut semuanya. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Ucap sosok hitam tersebut. Tinju Moling segera mengencang, ketika dia mendengar kata-kata pria berpakaian hitam ini. Duyun dan Mensan yang berada di samping Moling, merasakan kemarahan besar di dalam diri mereka. Wajah mereka menjadi dingin, dan tanpa sadar, mereka ingin menyerang. Namun, mereka dihentikan oleh Moling lagi. Sial, mari kita bertarung. Mensan mengertakkan gigi dan berkata, tidak berguna, ucap Moling, yang dengan lembut menggelengkan kepalanya.
Matanya melompat melewati pria berpakaian hitam di depan, dan memandang ke arah sekelompok orang yang duduk di bawah pohon besar tak jauh dari situ. Orang-orang itu adalah individu yang benar-benar top tier dengan kemampuan luar biasa. Jika mereka campur tangan, peluang kemenangan kelompok Moling akan menjadi nol. Du Yun dan Men San juga melihat. Wajah mereka segera menjadi redup. Mereka dapat melihat beberapa tokoh yang sangat mempesona di kota besar yang disebut kota berliku besar. Ketika mereka melihat ke atas, ada wajah dingin pemuda berpakaian hitam di bawah pohon besar, yang memandang mereka dengan acuh tak acuh. Matanya tidak mengandung sedikit pun rasa iba. Dia hanya menatap mereka dengan jijik. Jika kamu ingin Nirvana Seal, kami akan memberikannya kepada kamu, ucap Moling. Ekspresi Moling berubah. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya, dengan sikap terpuruk. Dia langsung berjalan maju, dan mengulurkan tangannya. Segel Nirvana berwarna perak ada di telapak tangannya. Hehehe, ini yang disebut memahami situasi, ucap pria berjubah hitam. Pria berpakaian hitam itu tersenyum dengan senang. Dia mengulurkan tangannya, dan tanpa sadar menyerap segel Nirvana di tangan Moling. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan dengan malas berkata, "Pergilah. Jangan muncul di depan mata kekaisaran Wei besar kita di masa depan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan dapat melindungi sel Nirvana yang terakhir." Sekelompok pecundang dari kekaisaran peringkat rendah, ucap sosok hitam tersebut. Moling mengepalkan tangannya dengan erat. Kukunya dimasukkan ke telapak tangannya, memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Dia tahu bahwa ini adalah perbedaan yang disebabkan oleh fondasi besar yang dimiliki pihak lain. Jika bukan karena kerajaan super yang duduk di belakang orang-orang ini, yang berada di depan mereka, Moling pasti akan membiarkan mereka membayar harganya. Sayangnya, mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. "Pergi," ucap Moling. Ekspresi di mata Moling sedikit redup. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, saat dia memimpin Du Yun dan Men San yang sudah putus asa. Kelompok Moling segera pergi, di tengah-tengah banyak tatapan menyedihkan dari sekelilingnya. Ketika mereka berbalik, orang-orang di sekitarnya juga menyebar terpisah, dan membentuk jalan bagi mereka. Semua orang ini diam-diam menggelengkan kepala, ketika mereka menyaksikan kelompok Moling, yang seperti anjing, yang telah kehilangan rumah mereka. Hahaha, beberapa orang dari kekaisaran Wei besar tanpa sadar tertawa dengan bangga, ketika mereka melihat situasi ini. Tawa mereka dipenuhi dengan kesombongan dan sukacita. Ini menyebabkan cukup banyak orang mengernyit sedikit, ketika melihat adegan ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pria muda berpakaian hitam berwajah dingin, yang berada di bawah pohon besar, sedikit meringkukkan mulutnya. Dia baru saja akan berbicara, ketika matanya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik ke arah lain dari tempat kosong di dalam hutan. Bagian kosong perlahan-lahan menyebar dari dalam kerumunan manusia, karena trio Moling dengan cepat berjalan keluar dengan wajah jelek. Namun, Moling, yang berada tepat di depan, tiba-tiba berhenti. Du Yun dan Men San, yang ada di belakang, tidak bisa berhenti tepat waktu, dan bertabrakan dengan punggungnya. Baru saat itulah mereka pulih. Mereka mengangkat kepala, mata mereka memandang ke depan, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Seolah-olah mereka merasa sedikit malu. Pandangan kerumunan mengikuti mereka, dan memandang ke atas, hanya untuk melihat, bahwa beberapa tokoh berdiri di ujung jalan yang telah dibentuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang tampak santai. Ada 3 pria dan seorang wanita mengikuti di belakangnya. Mata mereka juga menatap trio Moling. Kelompok orang yang tiba-tiba muncul, adalah kelompok Lindong, yang segera bergegas. Dia telah melihat situasi sebelumnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menatap kelompok Moling. Apa yang terjadi? Lindong meringkukkan mulutnya sedikit, dan dengan lembut bertanya. Ekspresi Moling berubah sedikit. Dia dengan cepat berjalan ke depan, dan menunjukkan senyum di wajahnya. Moling berkata, "Kami benar-benar dapat bertemu kamu di sini. Bagaimana ini menjadi kebetulan? Tidak apa, ayo pergi." Du Yun dan Men San melebarkan mulut mereka di belakang Moling, tetapi, akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Lindong sudah membantu mereka berkali-kali.
Jika mereka membutuhkan Lindong untuk membela mereka setiap saat, mereka akan benar-benar hidup tanpa martabat. Selain itu, Kekaisaran Wei besar itu terlalu kuat, dan mereka tidak ingin melibatkan Lindong. Lagi pula, kali ini, kekaisaran yang mereka temui bukan lagi kekaisaran peringkat tinggi. Sebaliknya, itu adalah kerajaan super asli. Hahaha, pria berpakaian hitam di alun-alun yang lebar, membelah mulutnya menjadi senyum, dan tertawa dengan keras, ketika dia melihat ini. Orang-orang di sekitar juga menatap pada titik ini. Mereka merasakan minat yang cukup besar. Kenapa kamu tidak bertarung? Aku pikir kamu harus bisa berurusan dengan karakter semacam ini. Ucap Lindong. Lindong mengabaikan sikap misterius orang itu. Yang dia lakukan hanyalah menatap Mo Ling di depannya, dan bertanya dengan samar. Mereka, di belakang mereka ada kerajaan super. Ucap Mo Ling. Mo Ling mengepalkan tangannya dengan erat. Suaranya agak serak, ketika dia berbicara. Dia berpikir, bahwa dia mungkin dipandang rendah oleh Lindong saat ini. Ini karena, dia belum pernah melihat Lindong takut pada siapapun, sejak dia tahu karakter Lindong. Lindong tidak merasakan rasa takut, bahkan ketika mereka baru saja memasuki dunia kuno ini. Lindong menatap Mo Ling, yang matanya merah, karena telah menekan amarah pada dirinya sendiri. Dia hanya tertawa pelan, dan menepuk bahu Lindong. Setelah itu, pandangannya melompat melewati alun-alun yang luas, dan memandang ke arah sekelompok orang dengan aura yang mengejutkan, yang berada di bawah pohon besar. Aku akan mendukung kalian semua, apapun yang terjadi hari ini. Apakah kamu berani pergi, dan merebut segel nirvana yang telah hilang? Tanya Lindong. Mo Ling terkejut, ketika mendengar suara lembut yang terdengar di samping telinganya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap pemuda yang tersenyum. Kedua matanya langsung memerah. Setelah itu, dia mulai menganggukkan kepalanya dengan kasar, dengan cara yang gila. Kamu adalah bosnya, kami akan mendengarkanmu. Ucap Mo Ling, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.